Anak-anak kelas 3 yang kreatif dan mandiri. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3D, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 3, bahasa Indonesia dan matematika. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian setelah itu, baru kita mempersiapkan diri kita untuk belajar ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Kewajiban dan hak untuk belajar. Belajar merupakan hak setiap anak Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk kepentingan belajar setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menjaga sekolahnya. Selain menjaga sekolah, anak Indonesia wajib belajar dengan tekun agar dapat berprestasi. Tidak hanya berprestasi di sekolah, tetapi berprestasi di ajang lomba internasional. Dengan berprestasi di dunia internasional, maka bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Teks berjudul Kewajiban dan Hak untuk Belajar terdiri dari 3 paragraf. Anak-anak bisa mencari mana kata-kata yang memiliki awalan dan akhiran. Kalian juga bisa mencari kata dasar dari kata yang memiliki awalan dan akhiran. Ayo menulis. Tuliskan hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar di Indonesia. Hak. Hak kita sebagai pelajar di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu, menikmati fasilitas pendidikan, mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Kewajiban. Kewajiban kita sebagai pelajar di Indonesia, belajar, memelihara fasilitas pendidikan, menjaga nama baik Indonesia sebagai pelajar. Ayo mencari tahu. Apa maksud kalimat di bawah ini? Dengan berprestasi di dunia internasional, maka bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Maksud dari kalimat di atas adalah, dengan prestasi Indonesia di dunia internasional, maka bangsa-bangsa lain akan semakin mengenal negara Indonesia sebagai negara yang tangguh, kuat, dan berkualitas. Hal ini dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia. Berikut adalah video mengenai prestasi pelajar Indonesia di dunia internasional. Wah, prestasinya membanggakan loh. Dengan menonton video ini, Ibu berharap kalian menjadi terpacu belajarnya, supaya kalian bisa berprestasi. 5 pelajar tingkat sekolah menengah pertama mengharumkan nama Indonesia dalam ajang International Junior Science Olympiad di Belanda. Di ajang tahunan yang digelar ke-14 kalinya ini, tim Indonesia meraih 2 medali emas dan 3 medali perak. Rombongan tim Indonesia dalam International Junior Science Olympiad atau IJSO ke-14 kembali ke tanah air melalui Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis petang. Indonesia diwakili 5 pelajar SMP yang disaring melalui Olimpiade Sains Nasional 2017 mampu bersaing dengan 300 peserta perwakilan dari 50 negara. Tim Indonesia meraih 2 medali emas dan 3 medali perak pada ajang IJSO ke-14 yang berlangsung 3 hingga 12 Desember di Arnhem, Nijmegen, Belanda. Materi yang dipertandingkan dalam kejuaraan dunia tahunan tersebut meliputi mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia dengan mengangkat tema Water Sustainability sesuai dengan karakteristik negara tuan rumah.
Wilson Chandra Putra asal Medan mengaku sempat kesulitan ketika materi soal yang dilombakan meleset dari materi yang dipelajari selama persiapan. Namun, materi perihal manajemen pengelolaan air tersebut mampu diselesaikan dengan baik hingga meraih medali emas. Belajarnya keras, terus soal-soalnya dilatih, latihan soal-soalnya banyak, biar bisa terbiasa. Jadi sampai sana tidak mungkin kayak prediksi materi agak sedikit melenceng, tapi ya lumayan banyak yang mengena ke soal-soalnya. Soal-soalnya apa sih? Materinya apa aja Materinya kalau temanya itu adalah water and sustainability, artinya dia berkenaan dengan air. Jadi soal-soalnya itu banyak yang bertentangan dengan air dan keberlangsungannya. Sementara itu, Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Supriyono mengatakan prestasi pelajar SMP Indonesia luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Anak-anak SMP ini mengikuti IJSO ke-14 di Belanda. Kita mengirim 5 anak dan mereka ini adalah para pemenang OSN tahun 2017. Dari 5 anak yang kita kirim ini semuanya mendapat medali, 2 medali emas, 3 medali perak ya. Dan ini saya rasa suatu prestasi yang luar biasa untuk pendidikan kita. Mereka ini diadu dari 300 anak terbaik dari 50 negara. Alhamdulillah Indonesia ini mendapatkan 2 emas dan 3 perak. Ini luar biasa. Anak-anak telah berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Atas prestasi para pelajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beasiswa berupa uang tunai sebesar 12,5 juta rupiah bagi peraih medali emas dan 10 juta rupiah bagi peraih medali perak. Turnya Tangerang. Wah, hebat ya prestasi kakak-kakak di video yang baru saja kita saksikan tadi. Nah, setelah menonton video itu, Ibu yakin kalian pasti semakin ingin belajar lebih giat agar dapat berprestasi dan membanggakan nama Indonesia di negara internasional. Ayo membaca, bacalah teks berikut ini. Prestasi pelajar Indonesia. Bangsa Indonesia patut berbangga karena banyak pelajar Indonesia yang berprestasi. Prestasi yang diraih para pelajar adalah prestasi tingkat dunia. Belum lama ini, beberapa pelajar meraih juara dalam kompetisi matematika sedunia. Kompetisi ini diadakan pada tanggal 4 hingga 14 Juli 2018 di negara Rumania. Pada kompetisi ini, tim Indonesia berhasil meraih 6 medali. Dengan perolehan tersebut, Indonesia menempati peringkat 10 di atas negara Australia, Inggris, Jepang, dan Kanada. Tidak hanya itu, pelajar Indonesia juga pernah berprestasi pada kontes robot dunia di Taiwan, festival menyanyi internasional di Italia, Olimpiade Fisika di Amerika, serta masih banyak lagi. Prestasi yang demikian tentu merupakan hal yang membanggakan. Para pelajar sebaiknya harus tekun belajar agar suatu saat dapat ikut berprestasi. Kamu juga tentu ingin berprestasi di tingkat dunia seperti itu, bukan? Ayo mencari tahu. Dari teks yang berjudul Prestasi Pelajar Indonesia, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Sarannya adalah, para pelajar sebaiknya harus tekun belajar agar suatu saat dapat ikut berprestasi. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Tentu saja bisa. Berikan pendapatmu. Karena sebagai pelajar Indonesia memiliki hak untuk berprestasi dan berkewajiban untuk belajar dengan tekun agar prestasi bisa diraih. Ayo menulis. Seorang temanmu akan mengikuti lomba seni antar sekolah. Tulislah saran yang akan kamu ucapkan
untuk memberi semangat kepada temanmu. Sebaiknya kamu sering berlatih agar kamu terbiasa menghasilkan karya seni yang lebih baik lagi, sehingga saat kamu mengikuti lomba seni antar sekolah, kamu bisa berprestasi. Ayo beraktivitas. Beri tanda centang untuk kalimat saran. Beri tanda silang untuk yang bukan kalimat saran. Kamu seharusnya rutin minum obat agar cepat sembuh. Ini adalah kalimat saran. Beri tanda centang. Kamu tidak akan dapat membuatnya karena kamu masih kecil. Ini bukan kalimat saran. Beri tanda silang. Lebih baik kita tanyakan hal ini kepada Pak Guru. Ini adalah kalimat saran. Beri tanda centang. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Ini bukan kalimat saran. Beri tanda silang. Hasil karyamu tidak dapat ditampilkan pada pameran nanti. Ini bukan kalimat saran. Beri tanda silang. Kita harus tetap bersemangat mengerjakan tugas yang sulit ini. Ini adalah kalimat saran. Beri tanda centang. Sekarang kita belajar matematika ya. Kemungkinan pembagian. Apakah itu kemungkinan pembagian? Kemungkinan pembagian artinya kita akan membuat operasi hitung pembagian dengan hasil pembagian yang sudah ditentukan. Ingat, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Ayo berlatih. Matematika kali ini kita belajar dengan soal cerita ya anak-anak. Nomor 1. Sebanyak 25 tim mengikuti lomba proyek ilmiah antar negara. Setiap tim memiliki jumlah anggota yang sama. Berapakah jumlah peserta dari seluruh tim? Berapa jumlah anggota pada setiap tim yang berlomba? Kerjakan soal di atas dengan langkah berikut. Tentukan jumlah seluruh anggota yang dapat dibagi bilangan 25. Tentukan jumlah anggota tim yang dapat membagi jumlah peserta menjadi 25. Selanjutnya, berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Tentukan jumlah seluruh anggota yang dapat dibagi bilangan 25. Misalnya kita mengetahui jumlah seluruh anggota adalah 250 orang. Maka 250 dibagi titik-titik sama dengan 25. Ingat, kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Maka 250 sama dengan 25 dikali titik-titik. 250 sama dengan titik-titik. Sekarang kita gunakan cara pembagian dengan memakai metode rumah. Kita tulis 250 dibagi 25. Ingat, kita cari angka yang di depannya dulu ya anak-anak. Angka 2 tidak bisa dibagi 25. Jadi kita gunakan angka di sebelah 2 yaitu 5. 25 dibagi 25 berapa? 25 dibagi 25 sama dengan 1. 1 dikali 25 sama dengan 25. Kita kurangi. 25 dikurang 25 adalah 0. Sisa 0. Nah, 0 ini langsung kita taruh di atas di samping angka 1. Maka diperoleh jawaban 250 dibagi 25 adalah 10. Kita isikan di sini. 25 dikali 10 sama dengan 250.
Dengan demikian kita ketahui bahwa angka 250 adalah jumlah seluruh anggota tim dan angka 10 adalah jumlah anggota dari masing-masing tim. Dari kemungkinan yang telah kita buat tadi, kita dapat mengetahui tentukan jumlah seluruh anggota yang dapat dibagi bilangan 25 adalah 250. Tentukan jumlah anggota tim yang dapat membagi jumlah peserta menjadi 25 adalah 10. Dari contoh yang sudah Ibu berikan, kalian dapat menentukan sendiri kemungkinan pembagian untuk 4 kemungkinan selanjutnya. Yang penting hasilnya harus sama, 25. Tugas matematika di Google Classroom. Kerjakan halaman 133, ayo berlatih nomor 2. Kerjakan di buku cetak tematik tema 3D. Foto dan kirim ke Google Classroom sesuai penugasan. Anak-anak kelas 3, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih anak-anak kelas 3 untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.